Shalom. Shalom. Oke, saya percaya semuanya sehat. Saya menyampaikan firman Tuhan dengan tema hidup dengan firman Allah. Temanya apa? Hidup dengan firman Allah. Kita tentu tahu firman Allah itu apa. Kita tiap hari baca Alkitab, kita tiap hari baca 5 pasal. Saya percaya kita semua tekun untuk baca Alkitab, tapi jangan sampai kita baca Alkitab, sering kita katakan itu rutinitas saja, tapi biarlah kita baca Alkitab itu dengan dari dalam hati kita supaya kita mendapatkan sesuatu apa yang kita baca. Saya di sini waktu itu baca Alkitab mungkin udah 4 kali, dari Kejadian sampai Wahyu. Jadi ya mungkin waktu itu ada bolong-bolong juga, tapi kita harus sadar kenapa Bapak Bunda kasih kita baca Alkitab tiap hari 5 pasal. Itu ada tujuannya. Itu ada tujuan untuk kita supaya kita mengenal benar-benar firman Tuhan itu. Mari kita buka Alkitab kita dalam Ibrani 3. Ibrani 3 ayat 7, ini lumayan panjang ya. Ibrani 3 ayat 7 sampai 19. Mungkin kita baca pergantian. Ayat 7 cowok, ayat 8 perempuan. Yang sudah dapat katakan amin. Di situ binasa karena murtad. Mulai dari cowok 1, 2, 3. Sebab itu seperti yang dikatakan Paulus, pada hari ini jika kamu mendengar suaranya, janganlah kasihan hatimu seperti dalam pemberontakan pada waktu pencobaan di padang gurun, di mana nenek moyangmu mencobai aku dengan jalan mengujiku, sekalipun mereka melihat perbuatan-perbuatanku 40 tahun lamanya. Kalau kita lihat di sini banyak ada proses yang orang Israel jalani dari Mesir sampai ke tanah Kanaan. Tapi yang saya mau tekankan bahwa kita lihat bangsa Israel, mereka nggak mau mendengarkan apa yang Tuhan katakan melalui Musa. Tuhan sudah utus Musa untuk orang Israel supaya mereka sampai ke tanah Kanaan, tanah yang Tuhan sudah janjikan. Tapi apa sih, mereka nggak kuat tentang proses yang Tuhan berikan kepada mereka. Seperti yang saya katakan tadi, kita nggak mungkin langsung jago kalau kita nggak ada mulai dari proses, kita nggak mulai dari awal. Tapi mengapa saya bawa ini, karena saya percaya setiap kita di tempat ini mungkin udah ada yang merasa saya udah sampai sini aja, sampai kelas 12 saya udah mau pulang aja lah, nggak mau lagi, proses ini aja udah kuat. Tapi tanpa kalian sadari proses di sini, kalau kalian keluar nanti kalian akan memangnya proses di PAS sangat bermanfaat buat saya gitu. Contohnya saya sendiri, ya saya merasa kalau mau pulang dari kelas 1 saya mau kembali lagi ke tempat ini. Saya cerita ke Kak Fendi kemarin, kalau mulai dari kelas 1 mungkin saya mau datang lagi lah di sini, karena banyak proses yang saya sia-siakan di tempat ini. Begitu juga dengan bangsa Israel, mereka sia-siakan apa yang Tuhan, yang Musa sampaikan kepada mereka. Mereka nggak taat gitu tentang firman Tuhan, tentang apa yang Tuhan sampaikan kepada mereka. Padahal mereka sudah melihat mujizat-mujizat yang Tuhan perlihatkan kepada mereka. Tapi kenapa sih mereka nggak mau taat gitu? Di sini mereka mengeraskan hati mereka. Jangan sampai setiap kita dalam kehidupan kita kayak melakukan sesuatu, gampang itu, ini bisa, tapi kita harus jangan udah memang kelihatan gampang, tapi jangan kita langsung memuji diri kita sendiri gitu, gampang. Tapi kita harus jalani semua itu dengan baik. Kita lihat proses-prosesnya gimana. Kita lihat bangsa Israel, mereka nggak menikmati apa yang Tuhan sudah sediakan karena mereka mementingkan diri mereka sendiri, karena mereka mengandalkan diri mereka sendiri. Saya percaya buat teman-teman tempat ini, biarlah kita terus berpegang teguh kepada firman Tuhan, apa yang telah kita baca tiap hari. Saya percaya biarlah firman itu terus tertanam dalam hidup kita. Amin. Amin. Baik.
Apalah artinya pengakuan di mulut jika hati dan perbuatan kita tidak sejalan. Nah, ini sering terjadi di setiap hamba Tuhan lah. Banyak hamba Tuhan yang mereka menyampaikan firman Tuhan, tetapi di belakang mereka bisa ngomongin orang, bisa jelek-jelekan orang. Jangan sampai itu terjadi dalam kehidupan kita, karena banyak hamba Tuhan yang jatuh karena ya mereka ngomongin orang, jadi ya mereka Tuhan gak suka dengan mereka jatuhkan, mulai mungkin dari hal-hal keluarga mereka, jadinya mereka KDRT apalah. Tapi kalau mereka benar-benar tahu firman Tuhan itu, mereka akan melakukan dengan hati, mereka melakukan dengan segenap hati mereka. Itu adalah proses yang sangat, ya saya percaya mungkin setiap kita proses-proses yang kita jalani ya mungkin banyak berbeda dari kita lah. Mungkin ada yang prosesnya mungkin merasa saya udah nggak kuat lah. Saya dulu pernah session bentar waktu saya baru datang di sini awal-awal, waktu saya kena masalah tentang mungkin waktu itu saya ya mungkin merokok juga, tapi waktu itu saya udah memutuskan dalam hati saya udah nggak bisa di sini. Saya udah mau pulang. Saya udah waktu itu kan ada teman saya yang ngajak pulang. Dalam hati saya, wah kayaknya bagus ya kita pulang aja, karena di sini percuma. Kita udah nggak disayang lagi sama bapak bunda, kita udah didiamin, kita di ini. Tapi saya merenung kepada Tuhan. Saya tanya kepada Tuhan, apakah jalan yang saya sudah jalan ini apakah sudah benar? Apakah saya sudah mau untuk tinggalkan tempat ini? Tapi Tuhan ingatkan jangan, karena saya percaya Bapak Bunda diamin itu supaya saya bisa merenung apa kesalahan dalam hidup saya. Lanjut, dalam kitab Ibrani dia mengingatkan kepada kita bahwa apa yang terjadi oleh bangsa orang Israel di padang gurun. Mereka kelaparan, mereka enggak ini, tapi karena Tuhan sebenarnya udah siapkan, tapi mereka mengeraskan hati mereka. Kita percaya setiap apa yang Bapak Bunda sampaikan di tempat ini, mungkin kita hanya sekedar dengar doang. Iya Pak, saya akan kerjakan. Kalau Bapak Bunda ada, baru kalian kerjakan. Tapi kalau Bapak Bunda nggak ada, pasti semuanya bodoh amat gitu. Saling supaya ini yang kerja, saya nggak usah kerja lah. Saling apa sih namanya teh? Saling mengharapkan satu sama lain gitu. Biarin aja yang kerja lah. Tapi giliran ada Bapak Bunda, kalian ya dah, biar aku yang kerja supaya kelihatan gitu, supaya oh ini anaknya rajin. Dulu saya sempat begitu, tapi saya sadar bahwa percuma juga begitu, karena mungkin bukan Bapak Bunda yang lihat, Tuhan yang lihat semuanya. Apa yang kita lakukan, apa yang kerjakan, Tuhan yang tahu semuanya itu. Tuhan berkata bahwa orang-orang melihat apa yang dia lakukan, tetapi itu tidak mengubah mereka, itu tidak menjadi masalah bagi mereka. Mereka tidak terpengaruh apa yang dilakukan bagi mereka. Mereka memuji Tuhan, tidak percaya dan menyediakan bagi mereka. Di sini mereka Tuhan sudah menyiapkan. Kalau kita baca ya, Tuhan sudah menyiapkan semuanya. Tetapi mereka kenapa ya? Padahal di depan mereka sudah terlihat tujuan mereka udah ada, tapi kenapa mereka lari gitu dari Tuhan? Karena mereka mengeraskan hati mereka sendiri. Mereka mementingkan diri mereka sendiri gitu. Jadi Tuhan sudah mengutus Musa, tetapi mereka gak percaya. Seperti tempat ini, Tuhan sudah mengutus Bapak Bunda di tempat ini. Ya kita dengar apa yang Bapak Bunda katakan di tempat ini. Jangan sampai tiap hari percuma kita baca Alkitab kalau tiap hari kita berbuat dosa, kita tiap hari ngomongin orang apa. Kita berbuat dosa karena kita itu mementingkan diri kita sendiri. Jadi biarlah firman yang kita baca itu kita tanamkan dalam hati kita gitu. Jangan sampai
tiap hari kita baca Alkitab, tapi kita ngomongnya kayak kata Bapak tadi, musibah pun kita ngomongnya ini, kita ngomong ini, tapi biarlah apa yang keluar dari mulut kita itu firman Tuhan yang membangkitkan teman-teman kita, membawa teman-teman kita lebih maju lagi. Amin. Amin. Baik. Jadi hal yang sama dengan sikap Tuhan, apabila sungguh-sungguh percaya Tuhan adalah pribadi yang dapat diandalkan, maka kita akan menaati nasihat dan perintah yang Dia sampaikan melalui firman-Nya. Kalau kita benar-benar menaati firman Tuhan, mungkin semua akan berjalan dengan baik. Seperti yang saya katakan tadi, proses itu memang sangat gak enak, tapi kalian akan tahu tujuan kedepannya akan gimana. Mungkin di awal sakit, tapi kita harus memandang ke depan. Jangan sampai kita melihat lagi ke belakang masalah-masalah lalu kita. Kebanyakan orang kembali ke masa lalunya karena mereka mengingat semuanya itu. Wah, dulu saya keren kalau begini, tapi sekarang kayak saya kurang cupu banget. Sekarang saya kayak gimana kalau ingat masa lalu, rasanya keren gitu. Tapi jangan sampai itu terjadi. Tetap memandang proses, tetap memandang tujuan kita ke depan. Saya percaya semua kita di tempat ini banyak yang cita-citanya mungkin tinggi, cita-citanya mau jadi pendeta, ada yang mau jadi penginjil, ada yang mau jadi tentara mungkin apa. Tapi kalau kita mulai dari sini kita nggak dengar-dengar di tempat ini, sama aja kita nggak menjalani proses yang ada. Itu adalah salah satu proses. Di sini adalah tempat yang saya katakan, di sini adalah tempat padang gurun juga. Walaupun bangsa Israel 40 tahun, di sini hanya 3 tahun. Tapi gimana kita melihat, jangan kita mengeraskan hati kita tempat ini, tetapi gimana kita terus mengarahkan hati kita kepada Tuhan, kita terus serahkan hidup kita kepada Tuhan gitu. Jadi jangan sampai kita menyampaikan firman Tuhan, tiap hari kita dikasih kesempatan tempatnya menyampaikan firman Tuhan, tapi kita terus membuat dosa dalam hidup kita gitu. Dari akar dosa adalah ketidaktaatan kita kepada keinginan Allah. Kita mungkin berkata baik kepada orang, tetapi kita di belakang berkata yang tidak baik kepada mereka. Jadi itu sama aja kita membuat dosa itu dari diri kita sendiri. Kalau kita udah memang benar-benar tahu firman Tuhan, pasti kita nggak akan melakukan dosa. Kalau kita udah benar-benar mengerti firman Tuhan, kita nggak akan melakukan semua itu. Karena kita akan tertuju kepada Tuhan, semua hidup kita akan tertuju kepada Tuhan. Jadi dosa dalam pemberontakan kita terhadap Allah, kita menyatakan bahwa Allah adalah musuh kita. Jadi permusnahan dengan Allah menghadirkan kejahatan di dalam diri kita. Kita saling membenci. Nah, sini pasti kalau ada yang orang berbuat salah, kita udah benci mereka lah. Kita udah menjauh dari mereka. Tapi di kampus, saya mau kalau di kampus kami, kalau ada yang berbuat salah, kita nggak jauhin mereka. Kita memberikan nasihat, kita memberikan supaya dia bangun kembali. Kita memberikan semangat buat mereka. Jangan kita menjatuhkan mereka, ini berbuat salah. Kita cerita di kamar sana, sini kamar cerita, itu ibu bersalah, ini buat salah ya. Kita menjela-jelakan mereka. Sama aja kita menghina ciptaan Allah. Kita kan adalah ciptaan Allah. Jadi jangan sampai itu terjadi dalam hidup kita. Baik. Tapi setiap orang yang mendengar perkataan ini dan tidak melakukannya, ia sama seperti orang bodoh yang mendirikan rumah di atas pasir. Mari kita buka Matius 7 ayat 24 sampai 27. Di sini kalau kita benar-benar udah membangun dasar kita dari bawah, dasar yang baik, pasti dimanapun kita berada ditempatkan, pasti semuanya akan berjalan dengan baik. Mungkin satu orang bisa membacanya. Matius 7 ayat 24 sampai 27.
Firman Tuhan, jadi setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan melakukannya, ia bagaikan orang bijaksana yang mendirikan rumahnya di atas batu. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu. Tetapi rumah itu tidak roboh, sebab didirikan di atas batu. Namun setiap orang yang mendengar perkataanku ini dan tidak melakukannya, ia bagaikan orang bodoh yang mendirikan rumahnya di atas pasir. Lalu turunlah hujan dan datanglah banjir, dan angin bertiup melanda rumah itu, sehingga robohlah rumah itu dan besarlah kerusakannya. Nah, di sini ada dua pilihan, apakah kita mau jadi orang bodoh atau orang bijak. Tuhan sudah memberikan perumpamaan tentang batu dan pasir. Apakah kita mau membangun dasar kita dari batu atau dari pasir? Kalau kita lihat orang yang membangun dari dasar, membangun di atas pasir, datang masalah, datang pencobaan dalam diri, hatinya langsung menyalahkan Tuhan, langsung salahkan Tuhan. Tuhan gimana sih, saya udah begini. Tapi itu karena kita nggak benar-benar melakukan apa yang Tuhan sudah katakan dalam diri kita. Kita udah nggak mendengar apa yang perintah Tuhan dalam diri kita. Jadi kita mementingkan diri kita sendiri. Nah, kalau kita lihat di orang yang membangun rumah di atas batu, masalah apapun yang datang dalam hidupnya, dia tidak akan goyah karena dia sudah berpegang teguh pada perintah Tuhan, pada firman Tuhan. Karena firman Tuhan itu ada dalam dirinya. Jadi jangan sampai kita menjadi orang-orang yang bodoh, yang membangun rumahnya di atas pasir. Itu tergantung dari diri kita. Kita ada di mana? Kita membangun rumah di atas batu atau membangun rumah di atas pasir. Itu menjadi pilihan dalam hidup teman-teman. Itu menjadi perenungan dalam diri kita masing-masing. Sepercaya biarlah saya menyampaikan firman Tuhan di tempat ini jangan sampai hanya sekedar mendengar, tetapi apa yang baik dalam hidup teman-teman yang kalian dengar, kalian lakukan dan praktikkan dalam kehidupan kalian masing-masing. Banyak orang-orang yang benar-benar mereka udah mengenal firman Tuhan, mereka udah tahu betul firman Tuhan, tetapi kenapa mereka bisa jatuh? Karena mereka hanya sekedar tahu tapi nggak melakukan. Kita kalau hanya sekedar tahu tetapi kita nggak melakukan firman Tuhan, percuma. Kita hanya tahu tapi kita nggak melakukan. Kita tahu ini salah tapi kita melakukan itu. Jangan sampai terjadi dalam hidup kita. Apalagi kita sebagai anak muda, kita dalam kesempatan kita untuk menyampaikan firman Tuhan dimanapun Tuhan kita ditempatkan, nanti kita akan menjadi terang buat orang lain. Cita-cita saya akan menjadi misi karena saya ngikut Bapak. Tapi gimana sih kalau mau jadi misi? Nggak mungkin lulus dari STTNT saya langsung misi, enggak. Saya akhir-akhir ini saya baca buku tentang leadership. Itu kami dari dosen saya Pak Panca, dia memberikan club book. Itu kami ada empat orang. Jadi setiap hari Sabtu 2 kali seminggu kami pertemuan. Di leadership itu diajarkan tentang kepemimpinan. Jadi kita ternyata pemimpin itu kita harus belajar juga dari anggota-anggota yang ada. Jangan kita hanya mementingkan saya pemimpin, kamu dengar saya. Jangan. Kita harus mengambil apa juga yang penting dari anggota-anggota, apa yang disampaikan anggota kita, apa yang masukan-masukan itu harus kita dengarkan, dan kita harus bekerja bersama-sama untuk melakukan itu. Jadi ini saya baca leadership tentang penginjilan, saya belajar karena benar-benar cita-cita saya untuk menginjil di tempat-tempat yang suku-suku yang terabaikan. Saya tiap hari merenung, saya tiap hari berdoa untuk gimana ya caranya supaya saya bisa menjangkau orang-orang yang di luar sana. Saya di kelas ada mungkin Excel juga yang jadi misi. Ada teman saya dari Kupang 1. Saya sudah berkata kepada mereka,
di mana ya saya mau nanti mau ke Kupang cari tempat-tempat yang terpencil. Saya sudah menyediakan, saya mau ke Mamuju cari tempat-tempat yang terpencil. Saya sudah cari-cari informasi gitu buat. Padahal saya masih semester 3, masih perjalanan masih panjang. Tapi kita harus sudah pikirkan dari sekarang. Kita sudah serahkan kepada Tuhan apa yang kita cita-citakan ke depan. Biarlah Tuhan yang menyediakan semuanya. Kita hanya tinggal berdoa, tapi Tuhan akan menyediakan semuanya. Saya percaya teman-teman di tempat ini selalu bertekun terhadap firman Tuhan. Kita harus perlu menyelidiki hati kita, apakah benar-benar hati kita benar-benar tertuju kepada Tuhan. Karena itu harus didasari dengan dasar hati yang benar-benar mau meninggalkan Tuhan, benar-benar mau melakukan firman Tuhan. Karena itu kita mulai dari dasar-dasar hal-hal yang kecil dulu. Kita mulai dari hal-hal kecil, kita bersihkan, mungkin membersihkan atau menyapu halaman apa. Mungkin banyak orang yang gengsi dari hal-hal seperti itu, tapi kita belajar dari hal-hal kecil. Kita nggak mungkin langsung di atas langsung jadi bos, langsung apa, enggak. Kita harus mulai dari hal-hal kecil. Allah memanggil kita untuk percaya kepadanya. Jadi marilah kita terus hidup untuk menjadi hati berdasarkan peringatan-peringatan Allah, janji-janji yang berkuasa dan kasih karunia yang melimpah-limpah dalam hidup kita. Sepercaya firman Tuhan yang saya sampaikan hari ini jangan hanya sekedar lewat. Sepercaya biarlah kita terus berpegang teguh pada perintah. Saya kesaksian waktu saya datang di tempat ini, waktu itu saya hanya bertiga, ada Rohit, Bang David sama saya. Waktu itu Kenli ya. Nah, waktu itu hari-hari mungkin baru 3 hari sini ya, saya merasa nggak betah karena mungkin ya harus mungkin lama dulu baru bisa. Waktu itu saya pengen pulang gitu, saya mau nelpon tapi malu, saya udah di Jawa, nggak mungkin saya. Tapi lama-lama mungkin ada seminggu 2 minggu saya sudah senang di tempat ini. Karena prinsip hidup dalam hidup saya, kalau udah pergi ke tempat orang sukses dulu baru pulang kembali. Jadi ya ada proses yang saya jalani di tempat ini, banyak proses, banyak ya, walaupun masalah yang saya buat, tapi saya nggak lihat masalahnya, tapi saya mau belajar dari masalah itu. Apa sih yang kurang dalam hidup saya, apa sih yang harus saya perbaiki dalam hidup saya gitu. Jadi nikmati proses yang ada di tempat ini. Saya percaya teman-teman nanti ditempatkan di mana, mungkin ada yang bekerja, ada yang ini, tapi saya percaya semuanya akan berjalan dengan baik. Karena Tuhan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu ada bersama kita. Amin. Amin. Apapun yang kita lakukan, kalau kita mengandalkan Tuhan, Tuhan akan selalu menyertai kita. Dimanapun kita berada, apapun yang kita lakukan, Tuhan akan selalu ada bersama dengan kita. Baik, sekian firman Tuhan yang saya sampaikan.